Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jemaah Jumat hafidhakumullah. Di kesempatan kali ini marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan menjalani semua ketaatan kepada Allah Ta'ala dan jauhi segala larangannya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala huwa hiya al-qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baik pula semua jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula semua jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis ini bisa dimaknai dalam dua sudut pandang. Pertama, secara jasmani. Nabi Muhammad berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung dalam tubuh manusia. Jantung punya fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung yang normal pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh. Kedua, secara rohani, yaitu istilah qalbun dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap kelakuan manusia. Ia tempat berpangkalnya niat, tulus atau tidak, itu hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati itu. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang paling pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati adalah rusaknya setiap perilaku manusia. Maksud dari hadis Rasulullah tentu lebih pada pemaknaan yang kedua ini, yaitu hati. Jemaah Jumat hafidhakumullah, untuk menjaga supaya hati tetap sehat, sebaiknya kita menjawab sebuah pertanyaan, apa yang menyebabkan hati rusak? Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Munabbihat alal isti'dali yaumil mi'ad menjelaskan penjelasan Imam Hasan al-Basri bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia jadi rusak. Pertama, berbuat dosa dengan bermaksud kelak ia bisa bertaubat. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, tapi ia berangan-angan bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Ini merupakan kesombongan sebab terlalu yakin bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertaubat, lalu melimpahkannya rahmat. Juga masuk sifat meremehkan sebab berbuat dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan melainkan kesengajaan. Alih-alih taubat bakal datang, bisa jadi justru hati makin gelap. Dosa-dosa kian menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah makin tumpul. Merusak hati yang kedua yaitu adalah memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari ilmu. Hal ini juga menjadi penanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa dua, yaitu satu, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan, atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang dimiliki.
Kondisi ini bisa menyebabkan rusaknya hati. Dan yang ketiga, perusaknya hati adalah ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Setelah ilmu diamalkan, urusan belum sepenuhnya selesai. Sebab manusia masih dihinggapi hawa nafsu dari mana-mana. Ia mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun sia-sia belaka karena tidak ada ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang sangat sulit dilakukan, sebab meniscayakan geralakan hati meskipun ada yang dikorbankan. Jemaah Jumat hafidhakumullah. Yang keempat dari rusaknya hati adalah memakan rezeki Allah tapi tidak mau mensyukurinya. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan yang sangat wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, jenis makanan, dan juga lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat, baik itu berupa bendawi maupun non-bendawi. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasihul Ibad mengartikan syukur dengan ijra'ul ada' fi mardatillah ta'ala wa ijra'ul amwal fiha. Menggunakan anggota badan dan harta benda itu untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah. Artinya, selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita sesuai dengan yang diridhai oleh Allah, bukan untuk jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berusak hati yang kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi itu juga mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang ekstrim, ia melakukan protes kepada Allah. Allah memberikan rezeki pada hambanya sesuai dengan timbangannya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang Allah, sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci Allah. Bisa jadi apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas supaya kita selamat dari tindakan melampaui batas, yaitu kesombongan. Betapa banyak orang berlimpah harta namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Dan yang keenam dari perusaknya hati adalah mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih gamblang daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan ini adalah fana. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial, dan juga popularitas yang pernah dimiliki. Selanjutnya orang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang ia perbuatan selama hidup di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal kubra awwala manazilil akhirah fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanja minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sungguh liang kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun, jikalau ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Jemaah Jumat hafidhakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga hati yang lama rapuh dan juga rusak menjadi putih kembali dengan cara kita menjalankan semua ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala nisanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر.